Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok 4. Di video ini kami akan menerangkan hasil praktikum kimia dasar tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, berikut ini adalah nama-nama dari kelompok 4. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke pembahasannya. Larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat mengantarkan listrik karena mengandung ion-ion yang bergerak bebas. Ion-ion itulah yang dapat mengantarkan arus listrik melalui larutan. Semakin banyak ion yang dihasilkan, semakin baik pula larutan tersebut mengantarkan listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah merupakan larutan yang tidak dapat mengantarkan listrik karena zat non-elektrolit dalam larutan tidak terurai menjadi ion-ion, tetapi tetap berupa molekul. Larutan elektrolit dapat berupa asam, basa, dan garam. Tujuan dari praktikum ini adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, praktikum ini kami lakukan di Laboratorium Terpadu Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Kristen Wirawacana Sumba pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 pukul 8 WITA. Alat yang kami gunakan yaitu lampu LED 6 volt, kabel, elektroda yang berupa 2 buah paku, lalu batu baterai 9 volt, dan gelas kimia. Lalu bahan-bahan yang kami gunakan yaitu larutan air garam, pemutih, sabun, Yakult atau yogurt, tapi di sini kami menggunakan yogurt, dan air kelapa, dan terakhir gula. Oke, pertama prosedurnya sangatlah mudah, yaitu merangkai alat. Setelah itu, masukkan larutan yang akan diuji ke dalam gelas kimia, lalu masukkan kedua elektroda yang berupa paku tadi ke dalam larutan. Lalu, amati dan dokumentasi. Nah, sekarang kita masuk pada hasil pengawatan di setiap larutan yang telah kita siapkan tadi. Yang pertama, larutan air garam. Terdapat reaksi pada alat yang kami pakai untuk menguji larutan, yaitu berbuih dan menyala pada lampu. Penjelasannya, yaitu larutan garam adalah larutan elektrolit kuat karena garam terurai menjadi ion-ion yang dapat mengantarkan arus listrik dengan baik saat larut dalam air. Ketika garam seperti natrium klorida, NaCl, larut dalam air, molekul NaCl terurai menjadi ion positif dan ion negatif, karena ion-ion ini terpisah sepenuhnya dalam larutan. Mereka dapat bergerak bebas dan membawa muatan listrik. Oleh karena itu, larutan garam memperlihatkan konduktivitas listrik yang tinggi, sehingga diklasifikasikan sebagai larutan elektrolit kuat. Kedua, larutan pemutih. Terdapat reaksi pada alat yang kami pakai untuk menguji larutan ini, yaitu berbuih dan menyala pada lampunya. Penjelasannya yaitu larutan pemutih termasuk larutan elektrolit kuat karena mengandung senyawa kimia yang dapat sepenuhnya terionisasi dalam air. Pemutih umumnya mengandung natrium hipoklorit atau NaOCl sebagai bahan aktif utama. Ketika natrium hipoklorit dilarutkan dalam air, ia terdisiosisasi sepenuhnya menjadi ion-ion natrium atau Na+ dan hipoklorit atau OCl negatif. Ketiga, larutan air sabun. Terdapat reaksi pada alat yang kami pakai untuk menguji larutan ini, yaitu berbuih. Nah, penjelasannya yaitu larutan sabun termasuk larutan elektrolit lemah karena sabun yang biasanya adalah garam dari asam lemak terionisasi sebagian dalam air. Karena konsentrasi ion-ion dalam larutan sabun tidak terlalu tinggi, daya hantar listrik larutan sabun juga tidak terlalu tinggi. Inilah sebabnya larutan sabun digolongkan sebagai larutan elektrolit lemah. 4. Larutan yogurt. Saat pengujian yang kami lakukan, tidak terdapat reaksi pada alat yang kami pakai untuk menguji larutan ini. Itu karena larutan yogurt termasuk larutan non-elektrolit, karena dalam yogurt tidak terdapat ion-ion yang dapat mengantarkan listrik. Yogurt adalah hasil fermentasi susu oleh bakteri asam laktat seperti Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus.
Selama proses fermentasi, laktosa atau gula susu diubah menjadi asam laktat, namun tidak menghasilkan ion-ion bebas yang mencakup untuk menghantarkan listrik. 5. Larutan air kelapa. Terdapat reaksi pada alat yang kami pakai untuk menguji larutan ini, yaitu berbuih. Nah, penjelasannya yaitu larutan air kelapa termasuk larutan elektrolit lemah, karena zat-zat yang terlarut dalam air kelapa seperti gula, asam amino, dan mineral hanya terionisasi sebagian dalam air. Dalam larutan elektrolit lemah, hanya sebagian kecil dari molekul zat terlarut yang memisahkan diri menjadi ion-ion yang dapat mengantarkan listrik. 6. Larutan air gula. Pada pengujian larutan ini, tidak terdapat reaksi sama sekali pada alat yang kami pakai untuk menguji larutan ini. Ini dikarenakan larutan air gula termasuk larutan non-elektrolit karena molekul gula seperti sukrosa terdiri dari atom-atom yang terikat oleh ikatan kovalen yang kuat. Ikatan kovalen ini sulit diputus sehingga molekul gula tidak terurai menjadi ion saat dilarutkan dalam air. Ketika larutan dalam air, molekul gula tetap utuh dan tidak terdisosiasi menjadi ion-ion bebas. Hal ini berbeda dengan larutan elektrolit, di mana zat terlarutnya terionisasi dan menghasilkan ion-ion bebas dalam larutan. Oke, itu tadi adalah penjelasan hasil dari praktikum yang kami lakukan. Terima kasih untuk kawan-kawan yang telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kami ada pantun untuk menutup video ini. Duduk di bangku Nurlela malu-malu. Thank you, menyala abangku.